Guys, dikatakan mahkota UAE telah membuat satu jalinan kerjasama bersama dengan Jokowi iaitu Presiden Indonesia untuk membangunkan ibu kota terbaru di Indonesia. Dikatakan untuk membangunkan IKN untuk menjadi salah sebuah ibu kota yang terindah di dunia. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer yang sentiasa menyokong Musa Channel, yang sentiasa hadir di ruangan komentar aku di bawah, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Jurnal 12. Kalau kita tengok judul video dia, Jokowi dan Sultan Mahkota UAE telah memacu bangun IKN, iaitu membangunkan ibu kota kepada Indonesia yang baru. Mantap guys. Apa-apa pun, jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai video reaction kita pada hari ini. Jom guys, layan. Sudah diputuskan keluasan 256.000 hektar yang akan dipakai dan dicadangkan untuk kawasan ibu kota. Jadi simbol ibu kota maju, Jokowi, putra mahkota UAE, kerjasama pembangunan ibu kota baru dan sepakat perkuat TCA. Presiden Joko Widodo memastikan rencana pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur akan tetap dilanjutkan. Presiden Joko Widodo bertemu dengan putra mahkota Pangeran Mohammed bin Zayed atau MBZ di Abu Dhabi, UAE pada Rabu 3 November. Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat memperkuat Travel Corridor Arrangement atau TCA dan kerjasama pembangunan ibu kota baru Republik Indonesia. Lansir dari Liputan 6, menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sepakat untuk memperkuat Travel Corridor Arrangement atau TCA, salah satunya dengan saling mengakui sertifikat vaksin dan mengintegrasi platform pelindungan perjalanan. Hal ini dibahas Presiden Jokowi dan putra mahkota Abu Dhabi saat melakukan pertemuan bilateral di Istana Al-Shati, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab atau UAE, Rabu 3 November 2021. Pertemuan itu berlangsung cukup lama, yakni 2,5 jam. Adapun Indonesia telah memiliki TCA dengan UAE sejak 29 Juli 2020, yang merupakan salah satu TCA pertama yang dimiliki Indonesia pada masa pandemi. Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin membahas masalah kerjasama di bidang energi terbarukan, pembangunan ibu kota baru, investasi hingga perdagangan. Retno menyampaikan Presiden Jokowi dan putra mahkota MBZ juga berkomitmen memperkuat kerjasama dan kemitraan dalam membangun ibu kota baru. Kedua pemimpin sepakat untuk menindaklanjuti secara intensif berupa pertemuan-pertemuan pada tingkat teknis. Ibu kota negara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur ini akan menjadi lokomotif bangsa Indonesia, mewujudkan Indonesia sentris dan dapat menjadi simbol Indonesia maju. Dikatakan Retno, Presiden Jokowi mengarahkan untuk terus diintensifkan khusus membahas mengenai pembangunan ibu kota baru. Seperti diketahui, Presiden Jokowi meminta putra mahkota MBZ menjadi Ketua Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru Republik Indonesia di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Putra mahkota MBZ pun merespons positif permintaan Presiden Jokowi tersebut. Dalam pertemuan dengan putra mahkota MBZ, Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Duta Besar Republik Indonesia untuk PEA Husin Bagis. Di sisi lain, melansir dari Tempo, Presiden Joko Widodo juga mengundang putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ sebagai tamu pada konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada tahun 2022 pada 30-31 Oktober 2022. Saat ini Indonesia tengah memegang presidensi G20. Presiden Jokowi mengucapkan rencana itu dalam pertemuan bilateral dengan Pangeran MBZ yang digelar di Istana Al-Shati, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab atau UAE pada Rabu 3 November 2021.
Di hadapan Pangeran Mohammed bin Zayed, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa presidensi G20 Indonesia tahun 2022 akan mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Selama presidensi, Indonesia juga akan memberikan perhatian terhadap sejumlah isu, yaitu digitalisasi dan transisi energi untuk memastikan ketersediaan teknologi bersih yang terjangkau bagi semua, keuangan inklusif khususnya bagi UMKM, perempuan dan kelompok marginal, serta investasi untuk ekonomi hijau dan berkelanjutan. Menteri Luar Negeri atau Menlu Retno Marsudi dalam keterangannya di Hotel Emirates Palace menyampaikan bahwa putra mahkota menyambut baik undangan Presiden Joko Widodo tersebut. Retno juga mengungkapkan bahwa UEA akan menjadi salah satu tamu undangan untuk KTT G20 di bawah presidensi Indonesia. Selain soal G20, kedua pemimpin juga membahas mengenai berbagai macam isu termasuk masalah kerjasama di bidang energi terbarukan, pembangunan ibu kota baru, investasi dan perdagangan. Selain itu, melansir dari CNN Indonesia, Uni Emirat Arab atau UAE sepakat untuk berinvestasi di Indonesia senilai 32,7 miliar dolar Amerika Serikat atau 468 triliun rupiah dalam kerangka komitmen bisnis kedua negara. Komitmen bisnis dan investasi tersebut antara lain kerjasama antara Indonesia Investment Authority atau INA dan Abu Dhabi Growth Fund INA dan Dubai Ports World, floating solar antara Masdar dan Pertamina, refinery Balikpapan serta manufaktur dan distribusi vaksin dan bioproducts. Kemudian ada kesepakatan G42 dengan berbagai mitra di Indonesia antara lain di bidang smart cities, telekomunikasi, pengembangan laboratorium genomik dan sebagainya. Isu perubahan iklim tidak lupa disoroti dalam pembicaraan Jokowi dan MBZ. Sang pangeran sangat mengapresiasi upaya pemerintahan Indonesia melakukan reservasi dan rehabilitasi hutan mangrove. Kedua pemimpin juga sepakat bekerja sama di bidang ini terutama dalam hal riset. Guys, kalau kita tengok pada baru-baru ini di mana Presiden Indonesia, Presiden Jokowi sempat untuk bertemu dengan putra mahkota Pangeran Mohammed bin Zayed ataupun dia lebih dikenali sebagai MBZ di Abu Dhabi UEA. Di mana pada Rabu pada bulan November ini pada tahun 2021. Di mana kalau kita tengok semasa pertemuan itu kedua-dua belah pihak telah sepakat untuk memperkuatkan lagi Travel Corridor Agreement ataupun lebih dikenali sebagai TCA dalam membuat satu kerjasama pembangunan ibu kota baru bagi Indonesia yang sedang berjalan sekarang di Kalimantan di Indonesia. Di mana kalau kita tengok pertemuan di antara kedua-dua belah pihak itu membincangkan mengenai energi terbarukan yang berada di Kalimantan. Kalau seperti apa yang kita maklum bahawa kalau kita tengok Indonesia ini kaya dengan alam semula jadi khususnya di Kalimantan yang fokus kepada pembinaan ataupun pembangunan ibu kota Indonesia yang terbaru yang akan dijalankan di Kalimantan, di mana kalau kita tengok sekarang di sana di mana akan dibangunkan ibu kota yang baru kepada Indonesia, di mana kalau kita tengok putra mahkota Pangeran Mohammed bin Zayed ni begitu berminat sekali untuk joint venture untuk membangunkan ibu kota Indonesia bersama dengan Presiden Indonesia, Presiden Jokowi. Di mana kalau kita tengok ini merupakan satu perkara yang cukup luar biasa guys apabila MBZ ini ingin memberi kerjasama bersama dengan Presiden Jokowi untuk membangunkan ibu kota di Indonesia. Dan kalau kita tengok MBZ ni merupakan putra mahkota Pangeran Muhammad. Dia kalau kita tengok apabila Indonesia menjalinkan kerjasama bersama dengan MBZ ini sudah semestinya ibu kota bagi Indonesia di Kalimantan ini tidak mustahil adalah sebuah ibu kota yang tercantik di dunia guys. Dan kalau kita tengok di Abu Dhabi sekarang merupakan salah sebuah ibu kota yang memang cukup cantik guys. Dan banyak teknologi yang di luar di expectation kita, di luar daripada jangkauan kita sekarang. Sebab kalau kita tengok Abu Dhabi merupakan salah sebuah bandar di dunia ini yang memang mengaplikasikan teknologi yang serba canggih. Jadi tidak mustahillah ibu kota yang bertempat di Kalimantan ini akan menjadi salah sebuah bandar ataupun akan menjadi salah sebuah ibu kota yang tercanggih di dunia. Mantaplah. Di mana ini merupakan salah satu strategi Presiden Jokowi dalam membangunkan ibu kota terbaru di Indonesia. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel yang menonton video aku dari mula sehingga selesai. Aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome, mantap, terbaik. Dan kepada subscriber yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bagian komentar di bawah.
Okay guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.